Tujuan dari dakwah tauhid ini untuk siapa? Apakah untuk orang kafir atau untuk orang muslim? Semuanya. Orang muslim yang ada sekarang ini bertauhid atau tidak? Sebagian besar mereka belum bertauhid. Sebagian orang muslim itu muslim KTP, masih banyak yang berbuat syirik atau tidak? Banyak yang belum tahu tentang la ilaha illallah, banyak belum tahu tentang Muhammad Rasulullah SAW, banyak yang belum tahu tentang agama Islam. Dakwah ini sampaikan kepada mereka. Adapun kepada orang kafir tetap kita dakwakan. Jadi ada anggapan dakwah tauhid itu hanya untuk orang-orang kafir. Ini salah. Orang kaum muslimin aja, bukan hanya kaum muslimin, kiainya, ustadznya, habibnya belum tahu tentang tauhid. Mereka masih berbuat apa? Kesyirikan. Harus kita dakwakan ribuan kali sampai mereka paham tentang agama ini. Dan ini dakwah tauhid semuanya yang didakwakan oleh para imam Ahlus Sunnah kepada siapa? Kepada kaum muslimin, mendakwakan tentang tauhid. Dan Nabi SAW ketika para sahabat masuk Islam, Nabi terus gak mendakwakan dakwah tauhid, tetap nggak pernah berhenti sampai di akhir hayatnya 5 hari menjelang wafat. Nabi dakwakan tentang dakwah tauhid 5 hari menjelang wafat, sampai Nabi mengatakan la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari demikian. 5 hari menjelang wafat, Nabi terus mengingatkan supaya orang tidak berbuat apa? Tidak berbuat syirik. Dan masjid yang dibangun di atas kubur di Indonesia banyak atau tidak? Banyak. Kemudian ada masjid, kemudian pewakafnya atau kiainya atau ustadznya dikuburkan dalam masjid. Nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan. Dan ini terjadi. Akhirnya lama-lama kelamaan disembah kuburan itu. Nabi ingatkan 5 hari menjelang wafat. Apa yang Nabi khawatirkan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Tinggal antum mengulang lagi, membaca lagi bukunya. Begitu juga tentang tauhid. Saya ada juga menjelaskan tentang syarah kitab tauhid. Nanti antum bisa baca itu. Supaya antum paham tentang tauhid ini, betul-betul harus kita paham. Karena apa? Karena banyak orang yang menyimpang dari jalan tauhid ini. Dan dakwah salaf intinya dakwah tauhid. Dakwah salaf dakwah tauhid. Di samping menjelaskan tentang manhaj yang lainnya, tapi yang paling pokok dakwah tauhid. Kita harus paham. Karena dengan tauhid ini Allah akan mudahkan semua urusan kita. Dengan tauhid ini kita tambah yakin dengan apa? Dengan agama Islam ini. Tambah yakin tentang kehidupan kita, tambah yakin tentang surga, tentang neraka dan yang lainnya. Dan itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang menegakkan agama ini. Dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Maka kepada semua bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus belajar lagi tentang tauhid, membaca lagi kitab-kitab tentang tauhid, syarah kitab tauhid dan yang lainnya. Buku ini antum tamatkan sekali atau 2 kali, antum baca. Kemudian juga antum berikan hadiah kepada para ustadz, para dai, yang lainnya, kiai-kiai, supaya mereka juga paham. Antum paham, mereka juga perlu paham. Mereka juga belum pernah baca kitab-kitab seperti itu. Mungkin dengan itu dapat hidayah mereka, antum dapat pahala dengan sebab itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.